Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adin Salsabila dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Pada saat kami presentasi, teman-teman diharapkan fokus terhadap materi yang akan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, teman-teman bisa menanyakan di forum diskusi yang telah disediakan atau bisa menuliskan di kolom komentar di akhir presentasi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ade Rohman Rohim dan Adin Salsabila, 15 Maret 2022, kami akan menayangkan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Selamat mendengarkan. Selanjutnya, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, ada 3 poin utama yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu pengertian kepribadian, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian, dan yang ketiga adalah pengaruh kepribadian guru terhadap proses belajar. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian kepribadian akan disampaikan oleh Saudari Ade Rohman Rohim. Untuknya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi tentang pengertian kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian dapat diartikan sebagai sifat hakiki yang ada di balik sikap yang ditampilkan oleh seseorang. Sifat ini merupakan sifat yang melekat pada diri seseorang. Sifat tersebut dapat dilihat dari sesuatu yang ditampilkannya. Dengan tampilan tersebut, maka seseorang dapat dinilai apakah dia berkepribadian baik atau tidak. Seseorang yang dengan spontan dan selalu menampilkan suatu sifat tertentu tanpa pengaruh dari luar dirinya ataupun motivasi tertentu, maka dapat dikatakan bahwa sifat yang ditampilkan tersebut merupakan kepribadiannya. Mengenai kepribadian secara umum, pakar kejiwaan berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu mekanisme yang mengendalikan dan mengarahkan sikap dan perilaku seseorang. Apabila kepribadian seseorang kuat, maka sikapnya akan semakin tegas, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan-bujukan dan faktor-faktor yang datang dari luar, serta ia mampu dan mau bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya. Namun, apabila kepribadiannya lemah, maka dia akan mudah terombang-ambing oleh berbagai pengaruh yang datang dari luar. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian meliputi segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu. Sekian pengertian kepribadian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ade Rohman Rohim yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri seseorang dapat dikatakan sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengatur perkembangan kepribadian. Secara garis besar, ada 2 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kepribadian, yaitu faktor internal atau juga disebut dengan genetik, dan faktor eksternal yang disebut juga dengan lingkungan. Apa sih itu faktor genetik dalam kepribadian itu? Faktor genetik yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu sendiri. Faktor genetik merupakan faktor pembawaan atau disebut juga dengan hereditas, yang mana segala sesuatu yang telah dibawa oleh seseorang sejak lahir, baik yang bersifat psikis maupun yang bersifat fisik. Nah,
Selanjutnya itu apa itu faktor lingkungan atau eksternal dalam kepribadian. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia atau lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya sosial, budaya, dan sekolah. Kemudian, faktor genetik. Nah, faktor genetik atau internal yang berkaitan dengan hereditas menyangkut terhadap perkembangan diantaranya. Yang pertama yaitu sikap. Sikap adalah sesuatu yang berhubungan dengan objek, reaksi atau proses seseorang yang masih tertutup atau di dalam diri manusia yang terhadap suatu stimulus atau objek. Menurut Noto Atmojo, menyatakan bahwa definisi sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertindak. Kemudian yang kedua adalah bakat. Bakat merupakan kepribadian yang mempunyai segi jasmaniah yang sering disebut temperamen. Temperamen adalah disposisi yang erat hubungannya dengan faktor-faktor biologis dan fisiologis. Oleh karena itu, sedikit sekali yang mengalami modifikasi. Nah, selanjutnya adalah kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan untuk belajar akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar atau berlatih. Selanjutnya yaitu minat. Minat adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Yang selanjutnya yaitu afektif. Afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Selanjutnya yaitu kebutuhan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup seseorang. Nah, yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu faktor lingkungan atau internal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri manusia atau lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kepribadian diantaranya ada sosial, budaya, dan sekolah. Nah, sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yaitu manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan. Keluarga dipandang sebagai penentu utama dalam pembentukan kepribadian seseorang. Alasannya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Kemudian, anak juga banyak menghabiskan waktu di lingkungan keluarga. Nah, dan para anggota keluarga merupakan significant people bagi pembentukan kepribadian anak. Selanjutnya ada budaya atau kebudayaan. Nah, kebudayaan menurut Ralph Linton yaitu seluruh cara kehidupan dari masyarakat dan tidak hanya mengenai sebagai tata cara kehidupan saja yang dianggap lebih tinggi dan lebih diinginkan. Sehubungan dengan pentingnya kebudayaan sebagai faktor penentu kepribadian, ada beberapa pertanyaan. Di antaranya yang pertama adalah bagaimana sih tipe dasar kepribadian masyarakat itu terjadi? Nah, hal ini dijawab oleh Linton, di mana mengumpulkan 3 prinsip untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah pengalaman kehidupan dalam awal keluarga seperti apa, pola asuh orang tua terhadap anak seperti apa, dan pengalaman awal kehidupan anak dalam masyarakat itu bagaimana. Nah, perkembangan dan pembentukan kepribadian itu ada pada diri masing-masing dan tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Ada beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian. Yang pertama adalah nilai-nilai atau values, dan yang kedua adat dan tradisi. Yang terakhir adalah pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya bahasa, kemudian milik kebendaan atau material possessions. Nah, yang terakhir adalah sekolah. Faktor lingkungan sekolah mempengaruhi kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yang bisa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah iklim emosional kelas, yang kedua sikap dan perilaku guru, yang ketiga disiplin, dan yang keempat adalah prestasi belajar, yang terakhir adalah penerimaan teman sebaya. Nah, ada pendapat dari Barlow bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi, yaitu dengan penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif.
Nah, belajar juga proses dari yang tidak tahu menjadi tahu dan proses dari yang tahu menjadi semakin tahu. Proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif yang mencapai tujuan tertentu. Nah, pandangan mengenai dua faktor, yaitu faktor genetik dan internal tadi, faktor lingkungan atau eksternal, itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut tidak bisa dibandingkan gitu, karena pada dasarnya kedua faktor tersebut harus ada dan berkembang di individu tertentu gitu. Nah, ketika faktor genetik sangat mempengaruhi, begitupun dengan faktor internal yang sangat mempengaruhi dengan kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu pengaruh kepribadian terhadap proses belajar. Nah, seorang guru penting memiliki sikap yang dapat memiliki ciri khas pribadinya sehingga dia dapat dibedakan dengan guru yang lain. Nah, kepribadian seorang guru juga mempengaruhi kegairahan belajar peserta didik di dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus mengenal sifat-sifat yang harus dimilikinya. Fleksibilitas kognitif, keluasan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan secara simultan dan memadai dalam situasi tertentu. Guru yang fleksibel ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Di sini berarti bahwa seorang guru itu harus memiliki teladan yang baik dan selalu memperlihatkan sikap-sikap atau kepribadian yang baik atau positif, di mana juga seorang guru harus memiliki ciri khas di dalam cara mengajarnya sendiri di dalam kelas agar dia bisa dibedakan oleh peserta didik dengan guru yang lain. Nah, kemudian guru yang fleksibel itu ditandai dengan adanya keterbukaan berpikir dan beradaptasi, di mana seorang guru harus bisa berinteraksi dengan para siswanya. Dia merasa senang, dia merasa nyaman ketika dia bisa berbagi, ketika dia bisa mengobati kesedihan, kebahagiaan, kemudian malas belajar dan lain sebagainya. Itu berarti seorang guru telah memenuhi profesionalitas seorang guru. Nah, guru juga harus kemudian 5 hal yang harus diraih guru agar menjadi profesional. Di antaranya yang pertama adalah guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya itu sendiri. Nah, ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru adalah kepada kepentingan siswanya. Yang selanjutnya adalah guru menguasai secara mendalam bahan mata pelajaran yang diajarkan. Yang selanjutnya adalah guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dan perilaku siswa sampai tes hasil belajar dari pengalamannya. Guru juga seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Kemuliaan hati seorang guru dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-harinya. Guru secara nyata dapat berbagi dengan anak didiknya. Guru juga memiliki kapasitas diri atau self yang berfungsi mengatur dinamika pertumbuhan pada batas-batas toleransi, kemampuan dan juga yang ada dalam dirinya. Kapasitas diri membentuk self-contact yang yakni pandangan atau sikap dari individu terhadap dirinya sendiri. Nah, konsep diri dibentuk oleh dua komponen. Yang pertama adalah kognitif dan yang kedua adalah afektif. Komponen kognitif yaitu pengetahuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Sedangkan komponen afektif merupakan penilaian individu terhadap dirinya. Baik, mungkin materi yang kami sampaikan cukup sekian. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu
Kepribadian adalah segala corak perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga corak tingkah lakunya tersebut merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi individu itu. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepribadian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal termasuk pada faktor pembawaan, yaitu faktor yang berupa bawaan sejak lahir. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar manusia, yang dipengaruhi oleh sosial atau lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya yaitu seorang guru penting memiliki sikap yang dapat mencirikan atau memiliki pribadi sehingga dia dapat dibedakan dengan guru yang lain. Kepribadian seorang guru sangat mempengaruhi kegairahan belajar pada peserta didik. Mungkin dari kami cukup sekian. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.